Pemirsa, mengatasi keluhan warga akan terbatasnya akses jalan, Kodim 0623 Cilegon, Banten menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa ke-120. Dalam program kali ini difokuskan dalam pembukaan akses jalan baru, mempermudah akses menuju perkotaan, serta meningkatkan taraf perekonomian warga. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dilaksanakan di Sumur Wuluh, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Pihak Kodim 0623 Cilegon langsung terjun ke lapangan, membuka jalan sepanjang 1,3 km dengan lebar 6 meter. Kegiatan digelar guna mengatasi keluhan warga akan terbatasnya akses jalan menuju perkotaan, khususnya saat warga desa hendak ke puskesmas dan rumah sakit. Selain dapat meningkatkan taraf perekonomian, program TMMD ke-120 ini juga fokus pada 4 hal utama, di antaranya pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan. Jalannya seperti apa di sini, Bu? Jalan kecil. Paling Tapi memang dilalui masyarakat. dilalui ya. Ini dari mana mau ke mana biasanya, Bu? Dari Sumur Wuluh ke Cikuasa, ke sawah. Tapi kalau dengan gini dilebarin gimana, Bu? Dilebarin enak lah. Makin lancar, Bu ya? Iya. Tapi jalan dulu udah seperti ini, Bu, apa? Nggak ada jalan kecil. Enggak ada ya? Ibu, ini Jalan setapak. Ibu, ini udah dibuka gini, gimana perasaan masyarakat, Bu? Enak lah, senang. Senang. Senang ya? Senang, Pak. Supaya kampungnya dikenal sama masyarakat. Rame. Harapan kita nantinya jalan ini bisa menghubungkan antara Jalan Raya Merak Cilegon dengan lingkar Gerem Atas, sehingga kalau apabila itu jalan nantinya akan tembus, itu insya Allah ya, jadi transportasi kegiatan masyarakat yang ada di sekitaran kampung-kampung ini, masyarakat kita ini bisa terfasilitasi, sehingga untuk ke suatu tempat masyarakat itu tidak harus memutar. Aryo menambahkan program TMMD ke-120 juga menyasar aspek non-fisik, seperti beragam penyuluhan seperti pertanian, kesehatan, penanggulangan stunting, bahaya narkoba, hingga wawasan kebangsaan dan Kamtibnas. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sampah biasanya menimbulkan beragam permasalahan. Namun di Cilegon, Banten, sampah justru bisa disulap menjadi bahan bakar pengganti batu bara dan juga aspal. Pemerintah Kota Cilegon, Banten berhasil mengolah sampah menjadi bahan bakar jumputan padat di tempat pembuangan sampah akhir, Bagendung. Setiap harinya, pabrik ini mampu menyerap 30 ton sampah pasar dan warga untuk dijadikan bahan bakar pengganti batu bara di PLTU Suralaya. Sementara itu, sampah plastik diolah menjadi aspal yang kini telah dilakukan pengembangannya. Kegiatan pengolahan sampah ini turut disaksikan 24 wali kota dan bupati dari 166 kabupaten kota dalam acara City Sanitation Summit 2024. Dan ini menjadi salah satu inspirasi serta motivasi bagi kami yang berada di kabupaten-kabupaten ingin juga suatu saat punya pengolahan sampah seperti Cilegon, dan pastinya bisa bermanfaat untuk daerah, bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar sini, bahkan sampai untuk energinya nanti ya. Yang kami bikin ini, sampah Bagendong ini tidak menggunakan dana APBD Kota Cilegon. Ya, kami minta bantuan, dapat bantuan dari PLN, kemudian lagi dalam proses tadi Dirjen dari Cipta Karya juga hadir, artinya dalam proses lelang mudah-mudahan di akhir tahun ini. Jadi yang dibawa nanti kurang lebih 200 ton per hari. Diharapkan pabrik pengolahan sampah ini bisa dibangun di seluruh Indonesia sehingga mampu mengurangi efek pemanasan global. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ke informasi lainnya, di pada libur panjang kenaikan Isa Al-Masih di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 12 Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kepadatan.
Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih memanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur ke luar kota, pemirsa. Sejumlah kendaraan ruas jalan tol Jakarta Cikampek terpantau melaju dengan kecepatan 5 hingga 60 km per jam. Selain mobil pribadi, terlihat sejumlah kendaraan truk dan bus turut memadati ruas jalan tol. Untuk mengurai kemacetan, terlihat petugas kepolisian patroli jalan tol diterjunkan untuk mengatur lalu lintas. Tidak hanya ruas jalan tol, Jalan Protokol Jenderal Ahmad Yani yang hendak menuju pintu gerbang tol Bekasi Barat juga mengalami kepadatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari stasiun Pasar Senen, kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di sana. Selamat pagi Ayu Pratiwi, seperti apa kondisi di sana? Apakah ramai akan warga yang ingin berwisata? Dilakukan pembangunan eskalator, namun pembangunan ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi para penumpang, baik yang baru saja tiba di DKI Jakarta melalui stasiun Pasar Senen ataupun para penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Hal ini terbukti sejak kami memantau memang dari jam 1 dini hari tadi di stasiun Pasar Senen ini dipadati oleh para penumpang, dan kami melihat juga ada antrian untuk pencetakan tiket, kemudian kursi-kursi yang tersedia di ruang tunggu pun tidak ada satupun yang kosong. Bahkan kami juga sempat melihat adanya antrian kendaraan yang ingin masuk ke kawasan parkir di stasiun Pasar Senen yang cukup mengular panjang keluar dari kawasan stasiun. Dan memang meskipun pembangunan eskalator ini tidak memberikan dampak yang signifikan, dari PT KAI memberikan kebijakan memang ada beberapa kereta yang diberhentikan di stasiun Jatinegara, dan itu artinya memang para penumpang yang akan melaksanakan perjalanan menggunakan kereta tersebut harus melalui stasiun Jatinegara. Namun meskipun memang ada pemberhentian di stasiun Jatinegara, kami melihat kepadatan di stasiun Pasar Senen ini cukup tinggi sekali. Bahkan memang dari data juga tercatat untuk periode libur panjang ini dari tanggal 8 hingga 12 Mei 2024 ini tercatat ada peningkatan sebanyak 3% untuk penumpang, terkhusus di tanggal 8 Mei, yaitu artinya kemarin tercatat ada lebih dari 145.000 penumpang yang meninggalkan DKI Jakarta, dan diprediksi juga untuk hari ini di tanggal 9 Mei 2024 juga akan menjadi puncak dari perjalanan, karena memang diprediksi untuk puncak perjalanan untuk libur panjang ini terjadi di tanggal 8 dan juga tanggal 9, itu artinya kemarin dan juga hari ini akan ada lebih dari 16.000 penumpang yang akan meninggalkan DKI Jakarta yang terbagi menjadi 2 stasiun, yaitu dari Gambir dan juga dari stasiun Pasar Senen. Dan hingga saat ini untuk jumlah kereta yang sudah terjual dari PT KAI lebih dari 520.000 tiket yang sudah terjual. Namun memang untuk jumlah ini masih diprediksi akan terus bertambah, karena untuk penjualan tiket masih berlangsung hingga saat ini, baik secara langsung maupun secara online. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan libur panjang untuk melaksanakan ataupun membeli tiket jauh-jauh hari, dan nantinya diprediksi untuk tiket di tanggal 12 Mei 2024 diprediksi sudah sangat menipis, sehingga bagi Anda yang akan melakukan perjalanan balik baik dari luar DKI Jakarta ataupun dari DKI Jakarta justru mau keluar kota, juga dihimbau untuk membeli tiket di tanggal 13 ataupun tanggal 14 Mei 2024. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Ayu Pratiwi atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali.